doa yang larut dalam gemericik air, masyarakat desa Kandri merajut syukur, menyatukan alam dan jiwa antara manusia dan Sang Pencipta. Di sini, setiap sesaji bukan hanya persembahan, tetapi juga pengingat bahwa hidup adalah anugerah yang harus dirawat bersama alam dan juga bersama sesama. Di tepian aliran yang tenang, di bawah naungan pepohonan yang bisu, tersimpan kisah lama yang terus hidup di hati warganya. Inilah Nyadran Kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elmina Bunga Ayeza dengan NIM akhir 157. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu tradisi dan juga folklore yang beredar di daerah saya, yaitu Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali tradisi-tradisi yang terjadi di Indonesia. Salah satu tradisi ini merupakan tradisi yang cukup menarik untuk dibahas, yaitu tradisi Nyadran Kali. Tradisi Nyadran Kali ini sudah terjadi sejak lama sekali, namun pada tahun 2010 baru mulai dilakukan dengan cara lebih terstruktur. Tradisi Nyadran Kali ini terletak di salah satu desa yang ada di Gunung Pati, yaitu Desa Kandri. Nah, untuk asal-usulnya sendiri, Desa Kandri ini itu berasal dari kata Kandri yang merupakan nama dari salah satu tokoh bersejarah di Desa Kandri. Pak Kandri ini merupakan salah satu leluhur yang diagungkan karena beliau dianggap memiliki jasa yang besar dalam proses pembukaan lahan di daerah Desa Kandri. Sejak zaman dahulu, warga Desa Kandri ini sudah memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap mata air atau yang sering disebut sendang. Mulai dari melakukan rutinitas sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan juga masak, mereka pasti menggunakan mata air tersebut. Dari hal itulah yang mendasari mereka untuk melakukan tradisi Nyadran Kali sebagai rasa syukur mereka terhadap mukjizat Tuhan akan adanya sumber mata air tersebut di daerah Desa Kandri. Namun dengan adanya tradisi Nyadran Kali ternyata malah menumbuhkan banyak sekali mitos dan juga folklore yang beredar. Maka dari itu, untuk membahas dan mengupasnya lebih lanjut, saya sudah mengundang satu narasumber yang memang mengetahui banyak hal terkait tradisi Nyadran Kali yang dapat kita lihat di video setelah ini. Baik, di sebelah saya saat ini sudah ada narasumber yang akan kita tanya lebih lanjut terkait tradisi Nyadran Kali. Perkenalkan, ini adalah Bapak Reza yang merupakan ayah kandung saya sendiri. Pak Reza ini memang belum pernah melakukan tradisi Nyadran Kali secara langsung, namun beliau mengetahui banyak hal terkait tradisi ini. Langsung saja kita mulai ke pertanyaan pertama terkait mitos yang ada di Nyadran Kali. Baik, banyak sekali mitos-mitos yang beredar terkait tradisi Nyadran Kali di Desa Kandri ini. Nah, salah satu mitos yang terkenal adalah bahwa Desa Kandri ini tidak pernah terjadi kekeringan bahkan saat musim kemarau. Dan pertanyaan saya, Pak, apakah mitos ini memiliki keterkaitan dengan hal-hal mistis? Menurut saya ya, sebenarnya tidak ada keterkaitan karena memang di sekitar desa tersebut, Desa Kandri tersebut, itu banyak mata air atau yang kita sebut dengan sendang di sini gitu ya, di mana kelestarian dari mata air atau sendang itu sendiri sangat dijaga oleh masyarakat sekitar Desa Kandri tersebut, makanya tidak terjadi kekeringan. Nah, kalau dikaitkan dengan hal-hal yang mitos atau apapun itu, mungkin secara ilmiah kita bisa jelaskan seperti itu. Baik, berarti tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan hal-hal mistis ya, Pak ya? Iya, yang saya tahu seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, Pak, ada salah satu mitos yang beredar terkait bahwa pengunjung ataupun saat melakukan tradisi Nyadran Kali ini, kita tidak diperbolehkan untuk menangis, lalu mencuci atau membasuh tangan atau apapun itu, dan juga berkata kasar di tempat sandang itu tersebut. Jika melakukan hal tersebut, nantinya akan mendapat ganjaran. Apakah itu mitos atau memang fakta yang terjadi di daerah tersebut, Pak? Sebenarnya kalau kita melihat itu adalah mitos dan fakta yang terjadi, mungkin kurang tepat ya. Lebih tepatnya bahwa karena tradisi Nyadran ini adalah tradisi masyarakat Jawa, ya kan. Di samping itu juga ini adalah bentuk sebuah kearifan lokal, di mana saya pikir juga tidak elok ya bagi kita melihat ataupun andai kata tadi yang seperti disampaikan Elmina bahwa menangis atau cuci tangan, karena balik lagi ya, ini adalah tempat yang mungkin
disakralkan oleh masyarakat setempat, dan ini pun juga sebuah bentuk penghormatan bagi leluhur, makanya mungkin tidak etis apabila seperti itu. Nah, makanya ini saya pikir ini sebuah hal kearifan lokal yang harus kita jaga, di mana dalam hal ini juga ini adalah sebuah harmonisasi antara masyarakat kita sendiri, terutama di desa tersebut, dengan alam. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Baik, ini berarti bukan terkait mitos atau faktanya, melainkan memang normanya yang seharusnya kita junjung pada saat mendatangi tempat wisata yang dianggap sakral ya Pak? Iya, karena ini adalah ya salah satu bentuk penghormatan juga ya, dan kita mungkin bentuk rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya hal-hal seperti itu memang tidak sepatutnya di tempat-tempat seperti itu. Baik, untuk pertanyaan terakhir ini mungkin masih sedikit menyangkut dengan pertanyaan sebelumnya ya Pak ya, terkait mitos bahwa jika ada wisatawan ataupun masyarakat yang saat melakukan tradisi nyadran kali ini mereka melakukan hal-hal yang di luar norma atau melakukan hal-hal yang kurang etis, nantinya air di sandang itu akan berubah menjadi darah. Apakah itu mitos atau fakta? Oke, kalau berubah menjadi darah, sebenarnya hal tersebut bisa kita jelaskan ya dari beberapa faktor gitu ya. Tapi kalau menjadi darah seperti merah itu sebenarnya tidak pernah terjadi ya. Jadi balik lagi ya, bisa menjadi merah mungkin lebih terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh manusia gitu ya. Adapun juga mungkin ya alam ini juga dinamis gitu ya, misalnya ada perubahan dari sisi mineralnya gitu. Tapi mungkin yang bisa merubah itu semua sebenarnya lebih ke arah kayak ya tadi mungkin kayak limbah gitu ya, zat kimia, pewarna dan lain-lain. Nah, oleh sebab itu memang tradisi nyadran kali ini menjadi tradisi yang rutin karena berkaitan juga ya tadi ya semangatnya kan kita melestarikan tradisi tersebut, dan di situ juga selain terjadinya harmoni antara manusia dengan alam, itu juga lebih banyak juga kita melihatnya itu adalah sebuah bentuk gotong royong dari masyarakat, di mana mereka menjaga alamnya, menjaga sekitarnya, karena kita hidup berdampingan dengan alam. Mungkin lebih tepatnya seperti itu penjelasannya. Baik, mungkin termasuk ke dalam salah satu kegiatan dalam tradisi nyadran kali ini juga bahwa salah satu kegiatannya kalau tidak salah Pak itu adalah bersih-bersih di daerah sendang itu tersebut, betul berarti betul, ya? ya. Gotong royong seperti itu. Iya, baik. Kalau gitu terima kasih banyak untuk Pak Reza atas 3 pertanyaan yang sudah dijawab dengan sangat amat luar biasa jelas ini. Kalau begitu kita tutup sesi wawancara ini. Terima kasih. Terima kasih. Pada akhirnya, mitos dan folklore yang berkembang adalah cermin dari keyakinan, warisan, dan juga harapan yang ditanamkan dari generasi ke generasi. Melalui cuplikan video dari channel Hello Project ini, dapat kita lihat gambaran kegiatan dari tradisi nyadran kali yang sangat hikmat. Di balik keindahan tradisi ini, mengalir kisah tentang rasa hormat pada alam, doa-doa leluhur, dan upaya manusia dalam menjaga harmoni dengan yang tak kasat mata. Bukan sekedar ritual, ini adalah jembatan antara masa lalu dan juga masa depan.